Pernah nggak sih ngerasa kalau matematika itu kayak semacam kode rahasia? Nah, sebenarnya kuncinya itu udah ada di tangan kita loh. Hari ini, kita bakal pecahin bareng-bareng beberapa misteri sehari-hari, cuma pakai satu alat matematika yang paling ampuh, aljabar. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Lagi berdiri di depan kasir, liatin struk belanjaan, terus otak kita tiba-tiba mikir keras, bentar deh, ini sebenarnya harga satuannya berapa ya? Nah, situasi kayak gini nih, yang bakal jadi kasus detektif pertama kita. Ini dia misterinya. Kita tahu harga totalnya, tapi harga per barangnya itu yang tersembunyi. Kelihatannya emang agak ribet ya, tapi percaya deh, solusinya itu ternyata elegan dan simpel banget. Buat mecahin teka-teki ini, kita perlu belajar dulu bahasa rahasianya, yaitu aljabar. Tenang aja, ini jauh lebih seru dan lebih gampang dari yang kita bayangin kok. Coba bayangin deh, kalau kita cuma punya satu petunjuk. Misalnya, 2 buku ditambah 3 pensil harganya 12.000. Kalau petunjuknya cuma satu gini, kemungkinannya tuh banyak banget. Bisa aja bukunya 3.000 terus pensilnya 2.000. Atau mungkin bukunya 1.500 dan pensilnya 3.000. Jadi kita nggak bisa yakin mana yang benar. Nah, ini dia bedanya. Kalau petunjuknya cuma satu, kita bakal nebak-nebak terus. Tapi, begitu kita punya 2 petunjuk yang saling berhubungan, langsung klik. Jawabannya itu langsung kekunci. Cuma ada satu solusi yang paling benar. Dan inilah dia jagoan kita, SPLDV. Ini bukan lagi sekedar satu petunjuk acak, tapi sebuah sistem yang bakal nuntun kita langsung ke jawabannya. Anggap aja ini perangkat detektif matematika kita. Oke, sistemnya udah ada. Sekarang kita butuh alat yang pas buat ngebongkarnya. Yuk, kita buka kotak peralatan pemecah kode kita. Jadi, ada 3 cara utama nih buat mecahin kodenya. Ada substitusi, di mana kita ganti satu variabel, terus ada eliminasi, di mana kita hilangin satu variabel biar lebih fokus. Tapi, yang bakal kita pakai itu yang paling efisien, paling cepet. Anggap aja ini tuh kayak jalan pintasnya para ahli. Metode campuran ini ngambil kekuatan eliminasi yang cepat, digabungin sama gampangnya substitusi. Dijamin, kasusnya selesai dalam waktu singkat. Strateginya simpel banget, cuma 2 langkah. Pertama, kita eliminasi atau kita singkirkan satu variabel buat nemuin nilai variabel pertama. Kedua, kita substitusi atau kita masukin hasil tadi buat nemuin nilai variabel kedua. Simple, cepat, dan efektif. Oke, sekarang kita balik lagi ke misteri belanja kita tadi. Yuk kita lihat gimana kunci utama ini bekerja di dunia nyata. Waktunya memecahkan kasus harga buku dan pensil. Oke, langkah pertama kita terjemahin dulu cerita tadi jadi bahasa matematika. 3 buku dan 2 pensil seharga 11.500 itu jadinya 3X plus 2Y sama dengan 11.500. Terus 2 buku dan 1 pensil seharga 7.250 jadinya 2X plus Y sama dengan 7.250. Nah, sistem kita udah siap. Ingat ya, langkah pertama Pak itu eliminasi. Nah, biar kita bisa ngilangin si Y, angka di depannya atau koefisiennya itu harus sama. Di persamaan pertama kita punya 2Y, tapi di yang kedua cuma Y. Jadi, biar adil, seluruh persamaan kedua kita kalikan 2. Jadinya kita dapat 2Y juga deh. Disinilah sulapnya dimulai. Waktu kita kurangi persamaan yang baru sama yang lama, 2Y dikurang 2Y kan jadinya 0. Hilang deh mereka. Yang sisa tinggal variabel X doang. Dan ini langsung ngebawa kita ke jawaban pertama. Dan dapat potongan puzzle pertama udah kebuka. Harga satu buku ternyata Rp3.000. Gampang banget kan? Nah, bagian yang susah udah lewat. Sekarang tinggal bagian gampangnya. Kita kan udah tahu kalau X itu 3.000. Tinggal kita masukin aja angka itu ke salah satu persamaan awal. Kita pilih yang paling gampang aja ya. Dan misteri kedua pun hampir terpecahkan. Dan beres! Harga satu pensil adalah Rp1.250. Kode berhasil dipecahkan. Eits! Tapi tunggu dulu, misi kita belum selesai loh. Teka-teki awalnya kan nanyain total harga buat belanjaan yang beda. Tapi tenang, karena kita udah tahu harga satuannya, ini jadi hitung-hitungan biasa aja. Perhitungannya gampang banget. 5 buku dikali 3.000, ditambah 3 pensil dikali 1.250. Totalnya jadi 18.750. Kasus selesai. Oke, pemanasan udah cukup. Sekarang karena kalian udah jago mecahin teka-teki, kita naikin dikit ya levelnya. Kita coba teka-teki umur yang klasik banget. Prinsipnya sama kok, cuma ceritanya aja yang sedikit lebih menantang.
Pertama, seperti biasa, kita definisikan dulu variabel misterius kita. Kali ini bukan buku dan pensil, tapi usia ayah kita sebut A dan usia anak kita sebut B untuk kondisi sekarang. Petunjuk pertama ini ngajak kita flashback 2 tahun ke belakang. Berarti umur ayah waktu itu A dikurang 2 dan umur anak B dikurang 2. Nah, dari kalimat petunjuknya, kita dapat deh persamaan pertama kita. Petunjuk kedua ngajak kita lompat ke masa depan, 18 tahun dari sekarang. Umur mereka jadi A ditambah 18 dan B ditambah 18. Ini ngasih kita persamaan kedua. Nah, sistem kita sekarang udah lengkap dan siap dipecahkan. Wah, coba lihat deh, kebetulan banget variabel A di kedua persamaan udah sama persis. Ini enak banget buat langsung dieliminasi. Kita tinggal kurangi satu persamaan dengan yang lain, A-nya langsung hilang dan kita langsung dapat umur si anak. Udah dapat umur si anak, nyari umur ayahnya jadi gampang banget. Tinggal kita masukin lagi aja angka 7 tadi ke salah satu persamaan. Substitusi cepat dan potongan terakhir dari teka-teki umur ini pun terungkap. Ayahnya ternyata berumur 32 tahun. Jadi, kelihatan kan? Matematika itu bukan cuma soal ngitung-ngitung di kelas. Matematika itu sebenarnya adalah kunci buat memecahkan berbagai kode di dunia sekitar kita. Mulai dari struk belanja sampai teka-teki logika. Sekarang, kuncinya udah ada di tangan kalian. Pertanyaannya adalah, teka-teki apa lagi nih yang bakal kalian pecahin?